bare itu, nggak tahu Tuhan ngapain aku, nggak tahu ya. Itu kuasanya Tuhan. Gelap sepersekian detik. Gelap sepersekian detik. Jadi tapi posisiku gini ya. Kalau mau lihat fotonya itu, ya yang di posisiku udah bak. Halo, selamat malam buat semuanya yang masih gabung di channel Adi Kuncoro. Kali ini udah lama ya. Kali ini emang edisi yang spesial karena lama banget channel ini nggak ngeluarin podcast terbaru. Nah, kebetulan di podcast kali ini kami mengangkat sesuatu yang agak berbeda dan mungkin lebih bersifat personal ya. Kita hari ini di Kedap Suara ya, bukan di Indonesia Merdeka Bekerja, tapi di Kedap Suara. Jadi kita akan coba membahas sesuatu yang relate sama kehidupan kita pada umumnya, enggak tentang artis yang banyak gimmick, enggak. Kita tentang orang-orang sehari-hari sekitar kita yang mempunyai kisah-kisah yang hebat. Baik, ini saya perkenalkan dulu. Ini sahabat saya lama banget, dari tahun bujang itu berapa ya? Dari 2005 kayaknya ini. Saya perkenalkan, namanya Wahyu Drummer. Ya, dia drummer sejuta band katanya. Malam yuk. Selamat malam. Gimana kabar? Adi, udah lama banget. Banget ya. Lama banget gak ketemu, lama banget. Terakhir ketemu main PS bareng ya. Oke. Yuk. Makasih lu udah mau hadir sini. Kemudian seperti yang aku bilang, aku undang kamu karena aku melihat kamu sebagai sosok seorang ayah, single parent dari seorang anak gadis ya. Dimana aku tahu kamu mengasuhnya dari benar-benar masih bayi, masih kecil ya, masih kecil ya. Ya, masih kecil. Ya balita ya. Oke. Balita. Oke, kita nggak bicara soal bagaimana prosesnya, tapi kita mau bicara dari runtutannya, dari keputusanmu yuk memilih menjadi seorang single parent. Itu kan konsekuensinya banyak ya. Ya, banyak banget. Ya kan? Iya, apalagi kamu pikirannya dulu itu siap nggak siap, atau memang sudah siap mempersiapkan mentalitasmu sebagai seorang ayah dari seorang anak gadis? Sebenarnya nggak siap. Sebenarnya nggak siap. Tapi ya mau gimana lagi? Ya. Dulu nikah tahun berapa yuk? 2008 awal, terus punya baby anak? Pertengahan, ya mau akhir 2008. Berarti sekarang usianya udah 15 hampir. Ya? 15 ya? Ya hampir 15. Ya. Kita sebut nama gak apa ya anak? Gak apa-apa. Udah izin sama Aurel? Belum sih. Tapi izin ya. Kalau gak boleh yang nanti kita ya. Oke, namanya Aurel ya? Iya. Oke, Aurel ini dari ketika kamu memutuskan jadi single parent yuk, itu kemudian kamu ngasih tahu ke dia gimana sih? Karena anak-anak kan polos kan. Kalau dia nanyain mamanya segala macam, atau mungkin kamu ngelihat ada perubahan sikap nggak ketika dia harus beradaptasi dengan satu orang parent, ayah gitu? Awalnya memang keputusan itu belum siap ya. Belum siap tapi harus siap. Ini dari mana dulu? Dari anaknya atau dari dirimu? Dari aku dulu. Oke. Keputusanku harus siap walaupun belum siap. Dan harus menata gimana caranya dari awal menjadi single parent. Tapi di situ kan juga ada peran dari orang tua juga. Ya selama ini dekat banget sama dari kecil dekat banget. Di sisi lain juga ada neneknya. Dan si Aurel dekat sama neneknya. Dekat banget juga sama neneknya. Itu yang membantu ya, Rul. Membantu ya yuk. Iya. Untuk berusaha mendampingi dia melalui masa-masa itu ya. Iya. Jadi kalau bagiku Aurel itu apa ya? Kuatlah dia dari kecil udah menerima
kasarannya kalau bahasa Jawa ya Hmm. wis kalau bahasa Indonesia dewasa Sebelum waktunya. sebelum waktunya. Buat pendengar yang tahu, pemirsa yang tahu, Aurel usia berapa ya waktu ketika dia harus menerima? Usia 3 tahun. Usia 3 3 tahun udah ya udah ditinggal lah. Oh, iya. Ditinggal sama mamahnya. Oke. Oke, kemudian 3 tahun itu apa sih yuk kamu yang akhirnya kamu buka apa ya, maksudnya jadi seorang ayah ya kan? Kamu ayah yang single parent itu kan kamu harus kerja juga kan, mungkin dengan waktu yang biasanya kamu punya banyak akhirnya harus terbagi, fokus dan terbagi. Bukan hanya terbagi tapi harus fokus juga kan? Iya. Itu kayak kendala apa yuk pertama kali kamu? Ataukah kamu pertama sempat juga yuk merasa apa yuk? Karena kalau ibu-ibu itu kalau habis melahirkan punya anak itu kan ada masa-masa dia baby blues atau kayak depresi gitu. Kau sempat ngalami kayak gitu gak yuk? Aduh kok aku jadi anak, ternyata aku harus jadi single parent nih. Sementara aku belum kamu seperti kamu bilang tadi belum siap atau mempersiapkan diri. Yang bisa menguatkan adalah dari ibu. Dari ibu ya. Iya. Ibu yang lebih punya pengalaman untuk pola pengasuhan ya. Iya. Jadi Aurel dekat sama papahnya, dekat juga sama neneknya. Tapi kalau urusan manja-manjaan tetap sama papahnya. Oh ya? Iya. Dulu ingat gak waktu kita main PS apa desain ya? PS kita di sini. Kita PS kalau di sini. PS ya. PS itu sempat Aurel ngubungin itu kan. Minta apa? Ngerjain PR. Ngerjain PR. Ya mau nggak mau tetap papahnya. Iya, dan kamu langsung pulang ya, yuk. Iya. Ya aku kaget waktu itu. Ya, pelajaran gini ya. Ya, jadi dengan pelajaran SD yang sekarang, SD SMP itu bagi kita dulu. Kita SMP itu pelajarannya udah di SD sekarang. Oh iya, percaya. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau anak yang belum siap untuk menerima pelajaran-pelajaran yang lebih apa ya? Lebih tinggi, lebih sulit daripada lebih waktu sulit. kita ya. Nah, masih minta bantuan sama orang tuanya. Dan itu memang kewajiban sih sebenarnya. Kewajiban dari orang tua. Saya pada akhirnya kan pulang dulu, terus balik sini lagi. Ya itu pengorbananmu ya. Jadi sesuatu yang berbeda kan. Mungkin kalau ada mamanya sebenarnya bukan pengorbanan sih, kalau kewajiban ya. Kewajiban. Lebih tepatnya ke kewajiban. Iya. Tapi waktu itu waktu kamu lagi senang-senang lagi main PS ya. Iya. Senang-senangnya ya. Iya. Kumpul sama teman-teman ya. Iya. Seperti itu. Dan dari PS juga dapat rezeki. Sempat juara 1 toh. Oh iya. Kan itu rezeki anak juga. Oh iya, benar. Oke. Terus misalnya tiap hariannya yuk. Hariannya itu kamu kan biasanya antar sekolah tuh. Iya. Biasanya memang sendiri ya antarnya. Kalau zaman masih TK, SD sampai kelas 2, 3-an itu tetap tak antar. Tapi sama mbahnya. Jadi bertiga. Tapi setelah itu tak tinggal. Tinggal buat kerja. Tempat kerja. Ya. Seperti Dan kamu kasih pemahaman ke Aurel gimana? Kayaknya apa karena nggak ada mbahnya jadi dia mungkin agak ini ya? Kalau pemahaman enggak sih. Aku enggak kasih pemahaman. Mungkin ya itu. Dia dewasa ngerti dengan sendirinya ya. Ngerti dengan sendirinya. Dengan keadaannya. Ya. Mungkin dengan obrolan ya nggak tahu ya. Obrolannya dia dengan teman-temannya juga nggak tahu. Iya. Tapi ya saya ngerasa Aurel tuh dia kuat. Tapi dia pernah curhat nggak sih waktu kecil tentang sesuatu yang mungkin apa ya? Yang kamu susah jawabnya? Pernah gak? Kan ada cewek kan gitu kan? Ada. Sebenarnya pernah dia tuh kangen sama mamanya. Oh, sama mamanya. Ya. Terus kamu jawabnya apa yuk? Ya tak hubungin. Tapi mungkin lagi sibuk. Mungkin mamanya lagi sibuk nggak bisa datang. Mungkin. Ya kasih pemahaman yang positif aja sih ke anak.
biar dia juga nggak membenci mamanya. Iya benar. Seperti itu. Jadi waktu Aurel kecil kamu tetap tetap sambil pengasuhan juga pekerjaan lanjut ya. Iya. Waktu itu kamu masih serius di musik ya. Sampai sekarang sih serius di musik. Tapi Iya. waktu itu benar-benar pure musik ya. Kamu desain itu kan 2000. Aku kerja itu sampai 2014 di. Maksudnya Pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap. Maksudnya Sampai ada 2014. jadwal tiap harinya. Ya Jadwal tiap hari sampai 2014. 2014. Iya. Oh iya. Iya. Setelah itu November 2014 memutuskan untuk keluar dan konsen ke desain. Iya. Itu berapa tahun kamu? Sebentar. karena buat teman-teman kalau bisa fokus di satu titik pekerjaan. Bener. Semua suka dukanya, Ya. grafik naik turunnya. Ya. Kalau mau desain ya desain difokusin. Kalau dulu kan ngeband iya, desain iya, PS iya. Jadi kalau desain itu daripada ngeband lebih harus fokus ke desain. Desainnya ya. Kalau ngeband mungkin kalau kita ngulik lagu itu paling ya butuh 1 jam 2 jam aja. Tapi kalau desain kan kita butuh pemikiran yang kadang sampai larut malam sampai pagi. Iya. Ngalamin tadi. Wah, ya. Udah selesai kayak gitu tuh ya. Oke yuk. Kalau ini sendiri yuk soal pendidikan kamu gimana yuk? Karena kan ada gini kan. Ini anak cewek, pendidikannya itu mungkin harus kamu perjuangkan untuk yang terbaik, kemudian yang harus itu, yang membentuk karakter awal dia itu. Anak cewek kan, apalagi kita jadi seorang ayah dari anak gadis itu biasanya ya tetap ada parno-parnonya. Gini gede yuk biye bocahku. Gitu. Apalagi dengan kamu ketika Aurel kecil itu sempat mikir sampai jauh gitu kali ya, berimajinasi wah kini besar gimana ya anakku ini. Iya, pastilah. Pernah ya. Dengan permisi ya buat pemirsa pergaulan zaman sekarang ya. Zaman kita aja sudah kayak gitu ya. Apalagi generasi bawah ya. Iya. Jadi bukan ya proteksi ada. Tapi ketakutan juga ada. Ya. Lebih ketakutannya dengan pergaulannya yang saat ini. Ya. Karena kalau ketakutan itu bisa tanpa alasan yuk. Tapi kalau proteksi itu pasti ada alasannya. Misalnya dia pergi ke temannya itu kamu tahu riwayatnya dia lah, kehidupan dia bagaimana kamu tahu, kamu proteksi. Ya. Alasannya bisa kamu jelaskan. Tapi kalau ketakutan parno ya takut aja. Ya, takut ya anak cewek sih. Anak cewek dengan situasi yang serba gampang sekarang ya. Apa-apa udah di HP. Ya kan? Apapun itu, informasi apapun itu, entah itu baik buruk. Ya sebenarnya setiap hari sih pasti seumpama lagi keluar, tak tanyain lagi apa. Ya kayak nasihat-nasihat lah. Nasihat-nasihat tapi lebih ke secara halus. Pendekatan secara halus. Jadi anak itu ada yang bisa diomongin tapi secara halus. Secara halus. Ya. Pernah nggak sih kamu momen di mana kamu karena jadi bapak baru itu kan biasanya masalah kita itu di kesabaran. Yap. Pernah nggak kamu marah-marah sama Aurel ayo? Sering. Kalau malah yang akhirnya kamu menyesal itu kan? Sampai sempet aku nangis. Iya. Karena kalau kita seorang ayah itu kalau menyesalnya itu kadang-kadang karena nggak terkatakan. Ketika anaknya tidur malam itu baru kita ngelihat sambil penuh penyesalan. Bener nggak tuh? Sempet aku marah. Itu siang marah. Aurel tidur. Wah, tak cium-cium. Sampai aku tuh nangis. Dalam hati aku minta maaf. Tapi minta maafku itu juga ini sebenarnya yang terbaik buat kamu gitu loh.
mungkin aku salah ngomongnya dengan cara penyampaiannya. penyampaiannya. Kadang kayak gitu sih. Ya sering banget kalau dia tidur tak ya cium. Ya tanda sayangku. Sayang banget lah. Dan pernah nggak kamu Yuk, misalnya marah-marah sama dia itu di hal-hal yang sepele, sebelumnya ketika kamu sudah reda, kamu sudah mulai tenang, kamu sudah mulai jernih, kamu bilang harusnya aku nggak perlu marah ya. Pernah ada kayak gitu tuh? Sering loh. Sering. Harusnya aku nggak pernah marah, ngapain aku harus marah? Harusnya ngomong baik-baik aja bisa. Ngomong halus aja bisa. Tapi kok tapi ketika kita begitu mungkin ngomong dalam tanda kutip agak kencang gitu ya. Kalau cewek kan sensitif tuh. Iya. Ketika kita ngomong kencang nangis gitu pernah juga Yuk. Sampai dia nangis kan kalau cewek sudah paling level tertingginya itu ketika dia udah nangis ya sudah dia suka mau berkata apa-apa cuma dalam tangisan itu kan nyesek ya. Sempat ada perkataan ya, dari Aurel yang bikin aku juga ikut nyesek. Ya, jadi Aurel bilang Aurel itu kan sekarang tinggal perhatian dari papahnya. Mosok nggak mau merhatiin Aurel. Bilang gitu ya. Saking sibuknya sih. Saking sibuknya. Iya. Saking sibuknya aku. Jadi Aurel sering nuntut waktu juga sama kamu Yuk. Ya, kalau tahu papahnya lagi ada rezeki. Ya itu kayak ritual kas anak cewek sih kayak gitu. ritual Aurel tuh pasti Pah jalan-jalan yuk, nah gitu, dia mancingnya kayak gitu. Terus kalau enggak papa lagi ada uang enggak, beliin ini kayak gitu. Sampai ya ini kan udah dewasa, sudah PMS ya. Nah, sampai apapun itu tetap sama papahnya. Pa minta tolong dong beliin pembalut, beliin apa, sampai sunscreen apa gitu, sampai ke papahnya. Berarti saking deketnya ikatan kamu sama Aurel ya. Apapun itu. Kamu sendiri kalau misalnya lagi setelah melakukan kesalahan tuh, langsung minta maaf pernah nggak? Atau mungkin setelah 1 hari atau berapa kamu menyadari terus Aurel papa minta maaf gitu, sampai sempat seperti itu, atau kamu cenderung jadi ayah yang pendiam tapi kemudian ketika dia tidur nyiumin anaknya dengan rasa penyesalan, atau pernah juga ngomongin langsung minta maaf? Kalau sekarang kan aku memang belajar ya Yuk, ketika salah ya, ketika spontan itu aku mungkin 1 menit 2 menit setengah jam aku baru sadar, oke, baru menepi, oh iya aku tadi berlebihan, aku datangin anakku minta maaf. Kalau kamu gimana cara supaya nggak jadi bebanku di kemudian hari gitu? Ya kalau minta maaf wajib sih. Wajib sebenarnya. Ya. Tapi karena itu kan juga kita mengajari dia kalau dia punya salah dengan seseorang atau dengan yang lebih tua, itu harus minta maaf. Aku juga ngajarin sama dia 3 kata itu tadi. 3 kata yang minta tolong, terima kasih, sama maaf. Itu 3 kata yang penting banget. Penting banget ya. Ya, untuk jadi bentuk karakter. Ya. Jadi kalau dia mau minta tolong, itu ya ada sebelumnya dikasih kata maaf dulu lah. Mohon maaf, boleh minta tolong gini. Tak ajarin seperti itu. Nanti kalau udah ya terima kasih. Apapun itu. Seperti itu. Kalau momen yang kamu pikir berkesan, yang berkesan itu kan tidak harus sedih, tidak harus sukacita sih, tapi kebanyakan di antara 2 ring itu. Momen sama Aurel yang mungkin kamu gak akan lupakan. Jadi kenangan manis kita kan kayak anak gadis itu, kalau orang-orang bilang kan, kalau anak cowok itu milik mamanya sampai kapanpun. Kalau anak gadis milik papanya sampai dia menikah. Nah kamu kan sepanjang dari lahir sampai ke pernikahan dia kan, kita tuh kalau bapak itu punya kecenderungan untuk bukan memanjakan sih, tapi membuat momen-momen untuk anak gadisnya itu lebih sering, karena dia tahu batasku ya cuma sampai pernikahannya dia. Nah, kamu mau apa yuk? Kamu ingat? Waktu kecil, ya dulu lagi nggak punya rezeki ya, belum ada rezeki. Ya waktu grafiknya turun lah. Ya,
Aurel tuh ulang tahun. Ulang tahun. Itu yang keberapa yuk? Kedua. Sekitar kedua. Ya sempet cuma bisa beliin roti. Roti kecil lah. Roti tart tapi kecil segini. Biasanya kan. Oh ada yang kecil gini ya? Iya ada. Oh iya ada. Yang cuma satu tok. Iya. Terus tak beliin lilin satu. Suruh niup dia. Itu apa pas pagi-pagi hari atau pas kau kasih surprise di sore hari malam? Itu pagi hari. Pagi hari bangun tidur? Habis mandi. Oh berarti emang surprise ya? Iya surprise. Surprise ya? Iya. Aku foto. Kayaknya ada di fotonya itu. Oh ya? Seneng dia. Sebenarnya mintanya gede. Tapi ya gimana lagi lah. Ya, tapi akhirnya kan turuti kan di ulang tahun setelahnya kan. Setelahnya pasti ada. Grafiknya udah naik, udah mulai stabil ya. Yes, puji Tuhan lah. Iya. Kalau ini Aurel sendiri pernah nggak ngomong sesuatu tentang kamu, tentang terima kasih sama ayahnya, tentang, atau Aurel pernah nggak sih ketika kamu down atau kamu sedang grafiknya turun atau segala macam menguatkan kamu dengan kalimat-kalimatnya atau dengan apanya lah yuk? Pernah nggak support kamu gitu pakai kata-kata gitu? Kalau ke kata-kata enggak sih. Enggak. Atau Aurel cenderung gimana sih kepribadiannya? Dia lebih banyak diem. Atau diem? Oh iya. Di rumah diem. Lebih ke diem. Tapi sering nggak kamu ngomong dari hati ke hati sama dia? Enggak. Tapi memang karakter beda-beda kok ya. Iya. Tapi kalau soal enggak banyak yang aku ceritain sih. Maksudnya enggak aku obrolin. Kalau masalah kerjaan sering ngobrol juga. Kamu cerita. Kalau ya kerjaan pasti cerita. Papa lagi kesini apa papa lagi ada acara ini bla bla bla. Kadang tak ajak. Kalau pas bisa ada space buat ngajak anak gitu ya. Pernah aku ajak. Karena kan beberapa teman juga tahu sama Aurel. Yeah. Semua lah. Yeah. Semua itu sayang sama Aurel. Terima kasih buat teman-teman. Yang support. Ya. Kemudian yuk kalau kita kan sebagai orang tua ya, paling enggak itu kan kita mewariskan tuh bukan harta aja tapi kemampuan, kemudian ilmu-ilmu yang kita punya, misalnya ilmu desain. Kalau aku di ilmu antik, ilmu segala macam kita warisin. Ada nggak kamu warisin ke dia? Apa yang misalnya kamu musik, segala macamnya tuh? Dulu tuh di SD kan ada ekstrakurikuler, ada musik, ada vokal. Sempat masuk vokal. Sempat Tapi kau vokal. Itu keinginan Aurel sendiri atau dari kamu? Keinginan dia. Oh, keinginan dia. Mungkin ikut-ikutan ya, bisa. Ikutan terus. Tapi dia nggak curhat. Kalau nyanyi Aurel nggak bisa ya Pak. Tak pindah nari ya. Ya terserah Aurel. Itu SD? Ya. Oh jadi SD kamu sudah membebaskan dia? Ya membebaskan dengan pilihannya dia. Dengan apa ya, biar dia juga nggak, biar di luar pendidikan formal, dia juga punya keahlian. Penginku kayak gitu sih. Hari ini zamannya berbeda ya, benar. Terserah mau sempet dulu kan pasti ada pianika, ada. Oh iya. Ya kan. Pianika itu udah seneng vokal, tapi kok dia nggak minat, minta pindah ke tari. Udah selama di SD itu nari. Sampai kalau nggak salah pentas seni nari beberapa tahun, pasti nari. Tapi sejak masuk SMP udah tahu dengan sosmed, beralih dia. Udah enggak. Kalau nari masih sih TikTok ya. Masih, TikTok. Ya, anak TikTokers ya, yang generasinya ya. Terus awal-awalan sempet apa sih gitu ya. Sebagai kita orang tua apa sih? Terus kok udah enggak main dance lagi TikTok. Tapi TikTok itu dia sejak SD kelas 6 karena juara 1 TikTok. Juara dance TikTok di SD. Di SD.
juara 1 dia. Oh. Ada itu piagamnya juara 1. Jadi mulai dari situ dia mulai termotivasi ke serius ke. Ya dari kelas kalau nggak salah kelas 4 itu udah ada tari. Terus dance, TikTok. SMP itu dia udah beralih sekarang. Cita-citanya mau jadi juru masak. Oh, iya? Jadi apapun yang dia lihat di entah itu di sosmed ya, sosmed segala macam sosmed, entah itu di YouTube, di TikTok, Instagram, dia pingin. Yang belanjain pasti kalau enggak aku sendiri sama Aurel, Pak, anulah ke sana belanja, mau masak ini, dan sering banget dan enak. Dan enak. Tapi dia benar inspirasinya role modelnya dari tokoh-tokoh YouTube, influencer YouTube, Instagram gitu ya. Iya. Terus jenjang berikutnya besok setelah SMP dia minta masuk ke jurusan buka. Berarti udah spesifik loh itu. Iya. Dapat dia. Iya. Sudah pengen ke situ. Ya. Jangan kayak papahnya. Papahnya masih dulu SMP nggak tahu mau kemana. Iya, karena di pendidikan di zaman kita tuh gitu. TK belajar untuk ujian SD, SD belajar untuk ujian SMP, SMP belajar untuk ujian SMA. Setelah kuliah baru kita numpuk semua, ya kan? Cara mendisiplinkan diri di mana kita belajar di situ karena kita lepas dari orang tua toh. Cara manajemen budget bagaimana di situ tumpuk semua. Itu kan memang bedanya. Aku pernah itu punya kontennya ini. Jadi perbedaan antara sekolah di Indonesia sama di luar. Di luar tuh SD itu bangun karakter segala macam tuh. SMP pengenalan lingkungan. Nah, kalau di Indonesia enggak. Belajar untuk ujian. Pak Nadim. Oh, kalau Nadiem Makarim udah. Oh, dia kan sekolahnya di luar semua. Dia mau ke sana arahnya. Iya, arahnya mau ke sana ya. Mau ke sana dia arahnya. Kan TK sudah ujian masuk STK atau SD itu harus sekali setengah yuk. Itu kan mau ditiadakan kan? Di tahu nggak di? SMP itu udah ada belajar desain loh. Pakai software, pakai komputer. Pakai komputer kalau nggak salah. Terus suruh download aplikasi Canva. Suruh belajar SMP. Sekarang SMP udah ada. Iya. Tapi kalau itu aku setuju yuk karena relate. Iya, relate. Kan? Tapi dengan pelajaran-pelajaran yang kayak kita dulu. Yang dasar eksak-eksak gitu ya. Yang kan lebih berat yang sekarang. Ya, lebih banyak lagi ya. Iya, lebih banyak dan lebih berat. Menurut kita yang sekarang. Tapi kalau Aurel sendiri curhat nggak soal bebannya di sekolah itu? Iya, beberapa. Ini konteks guyon dulu ya. Konteks guyon. Di SD pasti pernah kan suling. Suling iya. Pianika. Iya. Di kehidupan sekarang buat apa di? Ya nggak ada. Kalau zaman dulu emang hanya untuk merangsang dia untuk pekan ada ya. Iya, zaman dulu. Sebenarnya iya sih. Sebenarnya kalau penggiringan harmoni tekan ada terus ritme gitu. Tapi bisa juga jangan pianika lah. Diganti apa? Gitar. Diganti apa? Kalau dari sampai sekarang kan masih pianika, suling. Ya itu sudah enggak. Kayak template lah. Ya, kayak template. Kurikulum yang sudah harusnya diupdate lah. Pak Nadim. Iya. Kalau ini kedepannya gimana? Yuk, kamu Aurel sendiri kamu ketika dia pengen masak gitu. Kamu sudah coba kasih masukan ya? Atau jangan sampai dia belum tahu dunia yang lain, misalnya desain seperti apa. Dia udah mulai kamu kenalin nggak sih? Kalau desain udah dikenalin. Udah. Dek, aku manggil Aurel kan Dek. Ya maksudnya biar lebih dekat. Oh, aku pikir biar kamu kelihatan lebih muda. Oh iya. Iya, sebenarnya itu. Terus, Dek, mau belajar desain kayak gini. Tak ajarin, maksudnya. Biar kamu itu lebih
lebih ya tahu sendiri lah penghasilan desain kayak apa. Ya. Kalau yang sukses itu. Ya, masuk SMP. Oh, kok ternyata sekarang harus ada, kalau nggak salah loh ini, ya aplikasi Canva itu harus download. Ya. Itu kan desain juga. Iya, Canva itu template. Ya. Udah. Apa-apa di sana ada lah. Mau bikin sertifikat ada loh. Ada. Kartu nama ada. Apapun. Sudah dimudahkan banget. Yes. Apalagi sekarang zamannya AI ya. Nanti saya pikir kalau era-eranya Aurel besok SMA ya sudah. Mungkin levelnya tinggi lah karena dia toolnya lebih banyak. Yeah. Sekarang mau bikin misalnya dia bikin apa ya? Bikin penelitian atau dia bikin tulisan karangan apa sama pakai ChatGPT udah selesai. Yeah. Mau pakai bahasa apapun Google Translate dan sejenisnya AI itu semakin hari grammarnya semakin baik tata bahasanya. Tapi apakah bisa bikin masakan dari AI? Kayaknya masih jauh ya. Yang terdisrupsi awal sih justru bahkan yang software itu. Kalau yang robotik fisik misalnya jadi juru masak kayaknya enggak deh. Karena ya itu salah satu yang mungkin nggak bisa disaingi sama robot AI itu besok adalah kreativitas, imajinasi dan empati simpatinya itu. Rasanya itu nggak bisa dia. Nggak bisa itu. Ya makanya kalau anak-anak kita sekarang mau nggak mau kita arahnya ya memang jangan terjebak dengan sistem pendidikan sekarang yang kalau memang sistem pendidikannya nggak kompatibel lagi atau kita pandang 10 sampai 15 tahun lagi udah tergeser kan yuk. Iya. Ya kayak ya contoh sederhananya misalnya teller bank. Sekarang kan udah jadi ATM sudah tarik tunai store. Kan otomatis sudah terkurang kan? Iya. Itu belum tentu nanti kalau kita ngomongin soal dokter nanti dokter itu bisa aja terdisrupsi dengan alat yang orang bisa scan langsung ketahuan semua penyakitnya kan selesai pekerjaan itu. Paling butuh 1-2 untuk verifikasi atau apa. Iya, itu aja kan. Jadi memang ya ini tantangan kita di generasi kita yuk. Jadi orang tua di mana teknologi itu bergeraknya begitu cepat dan kita harus adaptasi. Iya. Kayak gitu. Nah itu. Bahkan jadi orang tua pun kita harus adaptasi ya. Mengasuh anak di zaman kita, orang tua kita ngasuh kita sama kamu ngasuh Aurel tetap berbeda kan yuk. Tantangannya zaman kan berbeda banget. Beda banget kan? Iya. Zaman dulu contoh sederhana lah, zaman dulu kita tuh sama guru takut loh. Ya kan? Dulu kita takut sama guru, sama orang tua itu enggak berani. Iya. Kita malam-malam enggak berani. Orang iya, sampai pol maghrib. Nah, sekarang pulang pada malam-malam. Ya, tertentu ya. Enggak semuanya. Zaman kita emang gitu, yuk. Orang tua ngomong satu kata kita 2 kata, selesai itu. Ya, mungkin ya kita harus adaptasi juga. Iya. Dengan pola pengasuhan juga ya. Ya, situasi, kondisi, perilaku anak sekarang. Yang terakhir yang di mana Jar yang anak karena gara-gara dibully dia bakar sekolah. Oh, ada. Itu kalau nggak di mana Jar? Magelang atau Temanggung ya? Temanggung nggak salah. Ada yuk. Gara-gara dia dibully di sekolah, dia jengkel, melampiasannya bakar sekolah. Padahal yang bully temannya di sekolah itu. Alasannya mungkin sih aku nggak tahu ya. Alasannya mungkin karena nggak ada kayak pembiaran gitu loh. Kan akhirnya dia merasa sendirian. Ketika saya sendirian mungkin waktu ketika dia masih labil ya. Apakah penting nggak sekarang dibalikkan dengan posisi kita yang dulu? Pelajaran pendidikan moral Pancasila. Kalau dulu di taman siswa itu kan cikal bakal pendidikan Indonesia kan taman siswa yang diajari itu ada namanya budi pekerti. Iya. Dulu ada tuh di kita. Masuk ke kurikulum PMP itu ya? Kayaknya ada budi pekerti zaman. Iya, ada. Aku apa ya? Di PMP itu ada. Ya itu budi pekerti itu penting banget. Kayak sekarang hilang atau gimana nggak tahu. Tapi jelas itu budi pekerti itu standar moral atau standar apa yang ditanamkan dari kita sedini mungkin yang akan jadi bekal kita. Sekarang benar-benar
Ngeri ya. Iya. Jadi kayak gini. Dengan pendidikanku sekarang, terus sekarang Aurel di rumah dengan neneknya, kan beda banget nih. Dengan pengetahuan, bukan pengetahuan sih, dengan didikan nenek dengan beda dengan didikan kita yang zaman sekarang. Iya. Mungkin ada 3 generasi kan, neneknya, papahnya, Aurel. Dengan tiga situasi yang berbeda, 3 situasi yang berbeda dengan kondisi yang berbeda, dengan yang situasi sekarang yang udah serba sekarang gampang. Udah, jadi informasi itu banjir ya kalau sekarang. Iya. Namanya banjir itu harusnya kan bencana. Tapi memang gitu, kalau kita banjir informasi ketika kita nggak memberikan menghidupkan software filter pikiran kepada anak-anak kita, ya emang bisa terkontaminasi yang tadi itu. Iya. Makanya mungkin kadang Aurel nggak nerima dengan perkataan neneknya, yang dengan pendidikan yang lama, pendidikan yang kita yang di tengah-tengah, yang sekarang udah terbaru lagi. Jadi sulit gampang menerima. Mungkin kolot ya. Ya kita menyebutnya kayak kalau dari orang tua kan mungkin kolot. Kalau disesuaikan dengan situasi yang sekarang kan jauh ya, nggak bisa. Mungkin penyesuaiannya lama. Kalau dengan pemikiran yang kolot. Ya. Dan itu tadi, jadi anak sekarang yang disebutkan tadi, disinggung kita di awal tadi kan, dia banjir informasi ya. Nah itu kan jadi bahan-bahan pemikiran dia yang kalau dia punya filter bagus oke. Tapi ketika enggak, ya bisa berakibat fatal. Walaupun dia didampingi sama orang tua. Yep. Kalau dulu kan kita searah menerima misal sopan santun, segala macam nilai-nilai kehidupan itu kan dari orang tua kita langsung ke kita tanpa ada gangguan atau ada masukan dari yang lain. Tapi sekarang kan anak-anak udah buka gadget smartphone itu kan, apa kata orang tua dia bisa cross check di smartphone-nya, dia masih bisa lihat influencer segala macam. Termasuk kasus yang tadi bakar sekolah itu mungkin saja dia bisa terinfluensi dari ada orang yang bakar sekolah di mana gitu, gara-gara itu aku juga lakukan sama, kan bisa saja seperti hal seperti itu yang memang harus kita sebagai orang tua di generasi ini ya lebih aware, benar-benar memantau anak. Bahkan sampai ada kan orang tua yang saking parnonya lihat HP-nya anak, dicek dia HP-nya dia nonton apa aja. Ya kan? Ada. Sampai ya itu tadi ketakutan itu. Ketakutan. Ya, kita kembali lagi ke ketakutannya sebagai orang tua, apalagi. Ya, beda halnya ya. Beda halnya waktu seorang anak mempunyai orang tua yang lengkap. Beda halnya dengan orang tua yang mempunyai orang tua satu atau single parent. Gak bisa memantau, gak bisa intens seperti itu. Jadi ya harus ekstra sih. Kalau jadi aku sebagai yang single parent harus ekstra. Ya kerja, ya buat anak, ya semuanya lah. Seperti itu. Semangat lah buat single parent. Single parent Indonesia bikin klub gitu. SPI. Single parent itu kayak kan udah nama angkot ya. Salaman Purworejo. Oke, kamu sendiri kalau buat rencana kehidupanmu terbesit gak sih pengen nikah lagi gitu? Pengen banget. Tapi Aurelnya gimana? Nah itu. Pernah nggak kamu coba prolog ke dia? Kan harus minta ke pasangan nih. Ya pasanganku ya. Aku punya pasangan. Kan harus menerima aku dan menerima anak.
Kalau kita kembali lagi ke pendidikan yang kolot, nggak semua orang tua atau mertua ya, calon mertua itu bisa menerima dengan statusku. Oke. Iya. Ya. Apalagi udah punya anak. Status aja mikir. Ya kan? Kebanyakan kayak gitu loh kalau orang-orang orang zamannya bapak ibunya kita. Status aja udah mikir, apalagi kalau udah punya anak. Tapi ya harus kasih pengertian juga kedua belah pihak. Ke Aurel, juga ke pasangan. Suatu saat nanti harus menerima, harus saling menerima, saling menyayangi. Seperti dan itu. Menganggap Aurel ya jadi anaknya kan. Yes, dan harus. Nah, pernah nggak kamu coba? Pernah punya pengalaman gitu, kemudian kamu ngomongnya gimana sama Aurel? Ya, ini temennya papa. Tadi sebatas itu dia berarti ya. Pernah. Iya. Tapi pernah ada juga. Iya, tahu sih. Tahu kalau dekat sama papanya. Dekat. Dan dianya tanpa aku minta, dia juga dekat. Dia juga mencoba untuk. Iya. Karena statusnya sama. Iya. Sempat kayak gitu sih. Tapi ya. Iya. Tapi Aurel nggak pernah ngomongin hal itu, Pak. Aku nggak pernah. Aku belum pengen papa nikah lagi. Sama sekali enggak. Satu kata pun belum pernah. Papa mau nikah lagi apa? Oh sempat. Tapi itu konteksnya guyon sih. Oh iya. Jadi kalau nggak salah aku sepulang dari Jakarta. KTP hilang atau apa ya? Aku lupa. Aku ngurus nih ke kantor catatan sipil. Terus bikin story. Kartu antrian. Oh iya. Ya. Captionnya tuh kalau nggak salah apa ya? Masih disimpan sama teman-teman itu, di screenshot. Sama teman-teman disimpan. Jadi kalau nggak salah itu aku lupa. Nikah atau apa gitulah. Ya tentang pernikahan gitulah captionnya. Tapi ada tanda tanya seperti itu. Dibales lah sama Aurel. Papa mau nikah lagi. Padahal aku mau ngurus KTP. sempat. Itu SMP ini? Enggak. Masa sih SD dia udah punya pikiran gitu? Oh enggak, SMP. Iya. Itu setelah pandemi kalau nggak salah. Iya. Aku habis dari Jakarta, KTP rusak kalau nggak salah. Aku cuma moto apa? Kartu antrian. Captionnya apa gitu lupa. Terus dibalas sama Aurel. Apa mau nikah lagi? Tanda tanya juga banyak. Itu marah itu. itu kalau cewek kan nggak pernah ngungkapin dengan kalimat begitu, tangan tanda konsonan apa, bukan konsonan mati atau konsonan itu, tapi tanda tambah gitu kan. Terus kamu punya nggak? Sekarang tuh kamu punya udahlah nanti Aurel udah dewasa baru aku mikirin hidupku lagi atau bagaimana kamu? Iya sih, sebenarnya gitu sih. Gitu ya, tetap fokus ke anak dulu ya. Dulu. Sampai selesai dia mandiri. Ya. Jadi papa ya jadi mamahnya dia. Iya kan? Iya. Iya, jadi papa jadi mama. Lah kamu menggantikan peran mama itu gimana ya? Mbah neneknya. Enggak sih, tetap apa? Ya sering ya? manja-manjaan juga sih. Iya. Tapi sejak SMP ini Aurel udah nggak pernah manja lagi. Malu. Kalau kamu lihat si Aurel yang lebih banyak didikan kedekatan sama kamu, lebih maskulin gitu kan, lebih soal penampilan gimana? Aku kepo sih. Sekarang zaman anak sekarang tahu gadget, di gadget itu lah ya pilihannya banyak banget tuh. Pah beliin sunscreen, beliin. Feminimnya tetap kuat ya. Beliin lip gloss, beliin lipstick, seperti itu. Kalau mau diajak pergi,
paling persiapan ya 1 jam. Ayo dik pergi dik gitu kan, jalan-jalan gitu. Ya, mandi dulu lah, ntar itu apalah. Kayak gitulah. Tapi masih kedekatan, membangun hubungan kedekatan pergi jalan bareng itu masih sering ya, teman? Rutin. Masih. Ya, ya itu yang apa ya? Titik yang bisa aku bikin jadi apa ya? Deket banget. Ya, titik yang paling deket banget kalau jalan-jalan. Kalau di rumah dia itu malah sekarang udah malu dengan papahnya. Oh, sekarang udah malu sampai ke tahap itu ya? Iya kan udah SMP. Iya, hampir semua anak pernah. Nah, kalau dulu masih SD kan tak peluk, dicium aja mau. Sekarang wah. Makanya gitu loh yuk. Aku tuh sama anak cewek itu kalau dia minta gendong, kalau aku lagi ribet atau apa, mamanya ngingetin. Gendong dulu. Nanti kalau dia udah besar dikit nggak mau digendong. Bener. Berarti aku terkonfirmasi sama ceritanya Pak Ayu ya. Iya. Harus itu di. Iya. Kalau udah gede dikit, nggak mau dia cium aja malas ya. Nggak mau. Tapi mau. Kalau tahu lah maunya. Kalau udah maunya cium sih gitu kan. Mau. Iya. Kalau ada maunya mau dia. Suruh cium, suruh peluk gitu sama papahnya. Oh iya, dulu waktu ini yuk kamu kecelakaan itu reaksinya si Aurel gimana? Kan waktu ini kamu ketabrak. Nabrak truk. Itu gimana yuk? Aku belum dapat ceritanya tuh. Itu awal mula itu main ya. Di mana? Di Jogja. Kau pakai mobil apa itu, sedan ya? Iya, DX. Kamu di sebelah kiri sopir. Di sebelah kiri sopir. Sopirnya itu ya juga masih kayak saudara lah. Dia main yang salah satu alat musik juga, satu band sih. Satu band. Yang di belakang itu kakak vokalis, anaknya tidur. Anaknya kecil. Iya, masih kecil, masih SD tidur. Itu kamu itu dari Magelang ke Jogja. Itu perjalanan pulang. Oh, dari Jogja ke Magelang. Ya. Sampai di Muntilan. Terus? Muntilan. Itu kan jalan panjang nih. Kalau setelah dari pasar. Ya, bener. Lurus panjang. Ya. Sampai lebar itu awal mula udah nggak enak itu, maaf ya Pak Didi. Itu dari Kerasa. Jembatan Kamu Kerasa. Kamu punya perasaan firasat gitu. Udah firasat. Di Jembatan Kerasa depan lagi, kalau dari arah Jogja ya, kan ada pom. Nah, kan ada truk nyebrang nih, mau arah ke Semarang, mau arah ke arah Magelang. Berhenti kan kita, berhenti. Truknya udah jauh. Kok diem? Tak lihat tidur. Yang tidur siapa? Sopirnya. Pak Didi. Oh, terus? Sopirnya tidur. Terus? Ya kecapean karena dia baru pulang kerja jam 7 malam loh. Dari Kebumen kalau nggak salah. Langsung pulang, cuma cuci muka, ganti, langsung berangkat Jogja. Pulang itu kita sekitar jam 12:30, jam 1. Karena di dalam mobil itu tidak boleh merokok, ya kan? Dia cuma makan permen. Udah gampang nggak apa-apa. Mas sama saya juga mengingatkan, berhenti dulu lah, leren sih, bahasanya gitu. Wis gampang rapopo. Aman sampai Muntilan aman, sampai belokan. Dari pasar itu sampai masih ngobrolin pasar. Kan masih saat itu masih dalam pembangunan. Pasarnya urung dadi yo. Saya bilang gitu, masih bahas. Setelah itu RSPD, jalan mulai lurus, kan agak gelap tuh itu kalau malam. Setelah pom itu kan ada jembatan. Itu kok mobil ngiring. Aku nggak lihat posisi sopir, nggak lihat. Ngiring. Depan itu ada truk berhenti. Dengan sadar aku ke kanan nih, banting setir. Oh ya? Aku banting setir. Jadi posisinya Pak sopir itu udah mungkin tidur. Terus? Mungkin aku nggak lihat. Aku nggak sampai, udah nggak nyampe.
Amit-amit kalau aku tetap masih di sini. Udah, Pak. Dan nggak tahu, ya puji Tuhan, terima kasih sama Tuhan masih diberi keselamatan sampai detik ini. Ya bukan ngemingking ya. Jadi sempet aku nanyain ke Pak sopir gimana kondisinya masku, anaknya. Mereka udah keluar. Sebelum keluar aku nanyain posisi kondisi kaca mobil itu udah pecah ya. Di seberang jalan itu kan jalan satu arah itu. Satu arah. Ya, di seberang sana itu ada pickup yang berhenti. Dengan spontan aku masih manggil. Pak, minta tolong. Dan aku nggak tahu kalau ini sobek. Belum tahu. Cuman taunya kaosku kan putih, celanaku krem. Aku lihat loh kok darah semua. Aku dari atas sampai bawah sini ada kaca satu sampai sini. Ini seginilah lubangnya. Ini tuh masuk, tanganku ini masuk. Baru kerasa perih, baru tahu kalau lubang. Itu kena kaca atau apa? Enggak tahu. Jadi itu nggak tahu Tuhan ngapain aku, nggak tahu ya. Itu kuasanya Tuhan. Gelap sepersekian detik. Gelap sepersekian detik. Jadi tapi posisiku gini ya. Kalau mau lihat fotonya itu, ya yang di posisiku udah bak. Nah, aku ditolong sama bapak-bapak naik lewat kap depan. Wah, disikep lah bahasa Jawa nih lah. Disikep, ada yang nyari jalan pakai motor sampai ke RSU Muntilan. Nah, ketemu dokter jaga. Ya bukan bahasanya bukan medeni ya, tapi mengkonfirmasi lebih tepatnya. Wah, untung Mas. Ini tuh urat nadi yang paling besar. Untung nggak kena. Kalau Masnya kena sampai urat nadinya kena, Masnya aja yang sampai sini. Kehabisan darah ya. Ya puji Tuhan lah. Ya. Terus yang Pak sopir belakang-belakang? Pak sopir cuma benjut sini, kakakku sobek. Saya sobek kayak kebentur gitu aja sih. Tapi kata kakakku, depannya dia itu bak truk pojokan. Dia kan di belakangku persis. Katanya pojokan bak truk. Nanti kalau mau lihat fotonya. Kamu terus Aurel gimana reaksinya tuh? Aku nggak berani ngomong. Oh, kamu nggak ngomong? Nggak ngomong sama orang rumah. Aku takut aja ibu kaget. Ya kan. Terus karena ibu kan punya riwayat darah tinggi juga. Samar. Pikiran macam-macam. Aku nggak ngomong. Ternyata salah satu perawatnya tetanggaku. Nyampe beritanya. Ya ngomong ke rumah. Wah, ya kaget itu. Aurel, papa gimana? Kayak gitu. Terus ya sudahlah, puji Tuhan. Gak apa-apa. Iya. Itu yang kamu bayangin Woy, ketika itu? Terbayang siapa? Yang aku bayangin ya Aurel. Tetap anak ya? Iya. Aurel gimana? Coba kalau aku ada apa-apa gitu. Oke. Yuk cerita yang inspirasi banget. Mungkin nggak menginspirasi juga nggak apa-apa sih. Tapi semoga ada manfaatnya buat pemirsa, buat pendengar. Oke. Terakhir yuk. Coba kamu kasih pesan atau kesan buat Aurel. Mungkin ini kan diupload di YouTube, jadi akan jadi kenangan selamanya buat dia. Termasuk ini momen buat kamu ngukir kenangan buat si Aurel.
Kalau kamu harus ngomong sekarang sesuatu yang kamu pesan apa sama Aurel? Biar sampai kapanpun Aurel punya besok berkeluarga segala macam, dia akan bisa menikmati ayahnya saat ini ketika yang harus ngomongin ke dia. Bukan harus, ketika ayahnya ngomongin tentang dia. Kau pesan apa? Ya buat Aurel, papa sayang banget sama Aurel. Jadi anak yang berguna. Jadilah yang bermanfaat buat sekitar. Jangan nakal, jangan macam-macam. Itu setiap hari yang aku ucapkan buat Aurel. Kalau pasti pas aku di luar. Intinya itu aja sih. Jadi anak yang berguna, bermanfaat buat sekitar. Jangan hormatilah sesamamu, hormatilah orang tua. Seperti itu. Oke. Wahyu, terima kasih sekali udah gabung di Kedap Suara ini edisi kali ini. Terima kasih juga sudah diundang. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Baik teman-teman, begitulah cerita kita di Kedap Suara edisi kali ini. Kita tidak pernah tahu perjalanan hidup seseorang, tapi memang apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita harus kita jalani. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga ini menjadi catatan atau menjadi hal yang bisa kita petik manfaatnya, kita belajar dari hal-hal, dari cerita kisah-kisah orang lain. Terima kasih, tetap bersama saya di edisi selanjutnya. Saya Adi Kuncoro, juga sahabat saya Wahyu. Mohon diri, selamat malam dan salam Indonesia. Terima kasih. Salam Indonesia. Salam dan bahagia. Harus bahagia.